Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Video presentasi ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas final dari salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yaitu mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Di mana dalam video ini kami akan membahas 3 submateri. Yang materi pertama yaitu mengenai website, kemudian web service, kemudian web DAV. Untuk selanjutnya, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Nurnia dengan NIM S1 S1180006. Kemudian yang kedua adalah Fitri Hamzah dengan NIM S1 S1180009, Yohan Patiasina dengan NIM S1 S1180016, Irna Sade Rajab dengan NIM S1 S1 18038, dan Rahmal Farisna dengan NIM S1 S1 18049. Nah, untuk materi pertama mengenai website, saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Kemudian yang kedua adalah fungsi website, di mana fungsi website di sini di garis besarnya terdapat ada 2, yaitu yang pertama sarana informasi, yang kedua adalah sarana transaksi jual beli atau toko online atau yang sekarang kita biasa kenal dengan e-commerce. Nah, sarana informasi ini, website berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan. Pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips, dan trik, dan masih banyak lagi. Contohnya itu website sebagai sarana informasi adalah sistem pencarian berita, website company profile, dan lainnya. Kemudian, kedua yaitu sebagai sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. Website berfungsi sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website, e-commerce mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, atau jasa melalui website yang telah disediakan. Jadi pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja. Contoh dari website yang menerapkan fungsi dari website ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lainnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Apa unsur-unsur dari website? Nah, unsur-unsur dari website ini sendiri yaitu terdiri dari 3 bagian. Untuk komponen pertama adalah domain, di mana website dapat dianalogikan sebagai produk, maka website adalah merek atau brandnya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam situs. Selain itu juga domain yang dibuat harus tidak terlalu panjang dan mudah untuk diingat. Domain yang baik juga akan berpengaruh pada peningkatan ranking sistem pada mesin pencarian. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang dimana memiliki peran penting dalam menyimpan semua database atau menyimpan data. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan skrip. Dan yang terakhir adalah konten, di mana fungsi dari konten ini sangatlah krusial. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa
situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh, website yang menerapkan konten adalah media sosial, company profil, situs jual beli online, dan masih banyak lagi yang lain. Slide berikutnya adalah jenis-jenis website. Nah, jenis-jenis dari website ini juga yaitu terdiri dari 3 bagian, di mana yang pertama ada website statis. Website statis ini merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web saja. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Contoh dari web statis yaitu website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan chatting. Contoh dari situs web ini adalah blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, website interaktif. Nah, website interaktif ini adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sosial media lainnya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang web service. Apa itu web service? Web service adalah aplikasi sekumpulan data, perangkat lunak, atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah perantara tertentu. Secara umum, web service dapat diidentifikasikan dengan menggunakan URL seperti hanya web pada umumnya, misalnya yaitu www.namaweb.com. Namun, yang membedakan web service dengan web pada umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh web service. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari penggunaan web service. Yang pertama yaitu interoperabilitas. Web service memungkinkan berbagai aplikasi untuk berbicara satu sama lain dan berbagi data serta layanan antara mereka sendiri. Aplikasi lain juga dapat menggunakan layanan web. Sebagai contoh, VB atau .NET, aplikasi dapat berbicara ke layanan web Java dan sebaliknya. Yang kedua yaitu protokol standar. Web service menggunakan standar industri dan protokol standar untuk komunikasi. Semua 4 lapis, yaitu layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, serta service discovery layer, menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik dalam spek protokol layanan web. Yang terakhir yaitu biaya rendah komunikasi. Web service menggunakan SOAP terhadap protokol HTTP, sehingga dapat menggunakan internet murah yang ada untuk menerapkan web service sendiri. Solusi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan solusi yang berpemilik seperti EDI serta B2B. Selain SOAP terhadap HTTP, web service juga dapat diterapkan pada mekanisme transport yang handal lainnya seperti FTP. Oke, selanjutnya, apa fungsi web service? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kegunaan web service adalah pada interoperabilitas tinggi dan dapat diakses oleh pengguna dimanapun serta kapanpun selama tersedia koneksi internet. Web service juga dapat diakses melalui protokol terbuka dan memanfaatkan web melalui SOAP atau singkatan dari Simple Object Access Protocol. Selain itu, web service juga menggunakan bahasa web service description language serta terintegrasi dalam Universal Discovery, Description, and Integration.
Format penggunaan pada web service dibuat terbuka untuk semua platform, sehingga mempermudah dalam penggunaan serta lebih menyeluruh, dan keamanannya juga lebih terjamin. Kegunaan-kegunaan lain yang bisa didapatkan dari web service meliputi routing dan pengiriman, manajemen dan monitoring, akselerasi, dan pastinya tidak mahal untuk pengimplementasiannya. Next, kemudian apa arsitektur web service? Yang pertama yaitu XML. Sama seperti HTML, XML merupakan salah satu meta markup language berupa teks biasa. Namun bedanya XML lebih difokuskan untuk menyimpan data, bukan untuk menampilkan. Pada XML, data dapat disimpan secara ringkas dan mudah, dan diatur ke depannya. XML juga suatu format penyimpanan data yang memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antar perangkat melalui internet atau jaringan komputer. Sama halnya HTML, pada XML juga terdapat tag-tag yang dapat kita tentukan sendiri agar data bisa ditata lebih berstruktur. Yang kedua yaitu SOAP. SOAP atau Simple Object Access Protocol merupakan suatu protokol dan bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML. SOAP juga memberi fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC, Remote Procedure Call, antar pihak remote client dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen XML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. Yang ketiga yaitu WSDL. Termasuk ke dalam lingkup service description, WSDL juga berupa dokumen XML dan tugasnya untuk memberi penjelasan dalam web service serta metode apa saja yang digunakan. Selain itu, WSDL juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta hasil pemanggilnya. Yang terakhir yaitu UDDI, Universal Description, Discovery, and Integration. Memiliki tugas untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung, spesifikasi web service yang digunakan, dan model pemrograman serta skema yang dipakai. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada WebDAV. Itu WebDAV merupakan singkatan dari Web Distributed Authoring and Versioning, yaitu sebuah fitur web server di mana klien atau pengguna bisa mengatur atau manage konten pada sebuah server website, atau dengan kata lain itu WebDAV memberikan kita jalan untuk dapat mengakses file atau folder pada sebuah website. Nah, sebenarnya WebDAV ini adalah sebuah fitur pada web server sehingga bisa dinonaktifkan. Secara default, layanan sistem internet atau IIS versi 5X mendukung ekstensi distribusi authoring dan versioning atau DAV untuk protokol HTTP sebagaimana didefinisikan dalam RFC 2518. Secara default, seluruh ruang web IIS mampu menanggapi permintaan WebDAV, meskipun pengaturan keamanan tidak mengizinkan penerbitan secara default. Karena WebDAV adalah perluasan ke protokol HTTP, konsep penonaktifkan WebDAV verba adalah seperti penonaktifkan asli HTTP verba, seperti mendapatkan atau memposting dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada WebDAV mendukung beberapa fitur berikut. Yang pertama itu ada editing, ada proses create, update, dan menghapus. Yang kedua ada file properties. Di sini kalian dapat mengatur, menghapus, dan mengambil metadata. Selanjutnya ada collect change, pengelompokan sistem file, mirip dengan folder dan directory atau desktop. Dan yang terakhir ada looking. Ide ini mencegah lain dari mengedit konten yang sama. Itu saja sedikit materi tentang WebDAV.
Terima kasih. Nah, itulah hasil presentasi dari kami mengenai materi website, web service, dan web DAV. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.